Selamat pagi Liverpoolian Indonesia. Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia. Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari. Bukan masalah pemain Liverpool yang lebih mahal dari Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Jendela transfer Januari sudah terbuka dan semua klub top Eropa sedang mempertimbangkan situasi mereka di sekitar pertengahan musim. Terlepas dari posisi liga, masing-masing bursa transfer ada di benak mereka yang berada di puncak hierarki klub. Apakah itu perbaikan jangka pendek atau rencana jangka panjang? Liverpool bisa saja dimaklumi tidak tertarik untuk menjual aset berharga mereka saat mereka berusaha mempertahankan gelar Liga Premier. Namun terlepas dari itu, hierarki The Reds mungkin tertarik dengan perkiraan seberapa mahal nilai setiap pemain. Menurut CIES Football Observatory, pemain Liverpool yang paling berharga bukanlah salah satu dari trio penyerang kebanggaan mereka, tetapi Trent Alexander-Arnold yang saat ini bernilai 137 juta euro. Algoritma situs web tersebut menunjukkan bahwa bakat, kinerja, masa muda, dan perpanjangan kontrak 5 tahun Alexander-Arnold yang ia tanda tangani pada Januari 2019 membuatnya menjadi pemain paling berharga ketiga di dunia. Bek berusia 22 tahun yang terikat kontrak hingga 2024 bernilai lebih mahal dari playmaker Manchester United Bruno Fernandes yang bernilai sekitar 151,1 juta euro. Striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe 149,4 juta euro, dan pemain sayap Borussia Dortmund Jadon Sancho yang bernilai 148,3 juta euro. Alexander-Arnold berada di urutan ketiga dalam daftar pemain termahal di dunia. Di atasnya hanya ada penyerang Manchester United Marcus Rashford dengan 165,6 juta euro dan striker Borussia Dortmund Erling Haaland 152 juta euro. Liverpool puncaki daftar tim yang paling berpeluang mencetak gol di Premier League. Dalam sepak bola, peluang merupakan salah satu kunci untuk meraih kemenangan. Semakin banyak peluang yang diciptakan secara matematis, semakin besar pula gol bisa dicetak. Namun, peluang mencetak gol tak selamanya berbanding lurus dengan gol yang dicetak. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam menuntaskan peluang tersebut. Dalam sepak bola, tak semua peluang bernilai sama. Laman statistik seperti Opta memiliki ratusan ribu data sebagai pembanding dan menilai peluang yang tercipta. Nilai ini disebut sebagai Expected Goals atau XG. Nilai XG kerap digunakan untuk mengukur efektivitas serangan sebuah tim dalam menuntaskan peluang yang mereka miliki. Nilai XG biasanya diukur dari rentang 0 sampai 1. Semakin besar nilai XG, semakin besar pula peluang tersebut berbuah gol. Puncak daftar 5 tim dengan peluang mencetak gol terbanyak di Premier League 2020-2021 sejauh ini ditempati oleh Liverpool yang mengungguli Leeds United, Manchester City, Aston Villa, dan Chelsea. The Reds, julukan Liverpool, memiliki nilai XG 33,16 dari 17 laga yang mereka miliki. Ini berarti jika para penggawa Liverpool mampu memanfaatkan semua peluang yang dimiliki, mereka sudah mencetak 33,16 gol. Sementara saat ini skuad besutan Jurgen Klopp ini sudah mencetak 37 gol. Artinya, dari aspek menuntaskan peluang yang dimiliki, Mohamed Salah dan kawan-kawan telah menunjukkan performa ciamik. Beli bek baru Januari kalau syarat ini terpenuhi. Beberapa orang telah menyuarakan keharusan Liverpool untuk merekrut bek baru di musim dingin ini. Namun hingga sekarang juara bertahan Premier League tersebut belum juga melakukan pergerakan. Liverpool sedang dihantam badai cedera dan lini belakang menjadi area yang paling merasakan dampaknya. Virgil van Dijk dan Joe Gomez diprediksi tak akan bisa bermain di sisa musim 2020-2021 karena mengalami cedera parah. Nasib serupa juga dialami bek lainnya, Joel Matip, namun tidak separah kedua pemain di atas. Pemain kelahiran Bochum, Jerman tersebut harus menepi selama 3 pekan juga dikarenakan cedera. Praktis, Liverpool tak memiliki bek berpengalaman lagi. Dejan Lovren telah dijual dan Fabinho sejatinya merupakan seorang gelandang. Lalu Rhys Williams serta Nathaniel Phillips belum memiliki banyak pengalaman.
Jurgen Klopp selaku pelatih pun tidak bisa memastikan apakah timnya mampu merekrut bek baru dalam waktu dekat. Setiap ditanya soal itu, pria berkebangsaan Jerman tersebut memberikan jawaban yang menggantung. Liverpool nampak berhati-hati dalam merekrut pemain. Klub berjuluk The Reds itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum membeli sosok anyar, sebagaimana yang dikatakan James Pearce dari The Athletic. Dari sependengaran saya, Liverpool hanya tertarik untuk melakukan pembelian pemain bertahan bulan ini. Pertama-tama kalau harganya tepat, dan yang kedua, jika dia diyakini sebagai pemain yang cocok untuk jangka panjang, katanya. Tapi cukup tepat, fans khawatir soal yang sekarang dan tidak merekrut pemain di bulan Januari bisa sangat merugikan dari segi Premier League dan perebutan gelar Liga Champions di musim ini, pungkasnya. Sekarang Liverpool masih berada di puncak klasemen Premier League. Namun kekalahan atas Southampton baru-baru ini mempertebal kans mereka di gusur Manchester United yang berada di peringkat kedua. Liverpool dan Tottenham tertarik boyong bek Juventus ini. Dua tim asal Premier League yakni Liverpool dan Tottenham dikabarkan tertarik untuk memboyong defender milik Juventus, Merih Demiral. Bek asal Turki tersebut baru gabung dengan Juventus pada musim panas 2019 lalu. Sejauh ini, ia lebih banyak menepi dibanding beraksi di atas lapangan. Sebab pemain 22 tahun itu sempat dibekal cedera lutut yang cukup parah pada musim lalu. Musim ini, ia sempat beberapa kali dipercaya menjadi starter. Akan tetapi, ia terpaksa menepi lagi. Pasalnya, ia sempat mengalami masalah di otot kakinya. Baik Liverpool maupun Tottenham sejak musim panas lalu memang disebut sedang memburu bek tengah baru. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan kedua klub tersebut. Liverpool sempat dikaitkan dengan Ozan Kabak hingga Dayot Upamecano. Sementara itu, Tottenham sempat dikaitkan dengan Milan Skriniar. Jordan Henderson akui kesulitan jadi bek tengah. Kapten Liverpool Jordan Henderson dimainkan sebagai bek tengah dalam pertandingan melawan Southampton. Terkait posisi barunya itu, Henderson mengaku kesulitan. Liverpool harus pulang dengan tangan hampa dari St. Mary's Stadium Selasa 5 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka kalah dengan skor 0-1 dari The Saints. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga ini dilesakan Danny Ings. Striker asal Inggris itu menjebol gawang mantan klubnya pada menit kedua. Jurgen Klopp memainkan Henderson sebagai bek tengah dalam pertandingan ini. Sang kapten berduet dengan Fabinho di jantung pertahanan Liverpool. Ini untuk pertama kalinya Henderson bermain sebagai bek tengah dalam ajang Premier League. Sang pemain mengaku tidak mudah bermain di posisi tersebut. Sulit bermain di posisi yang berbeda, kata Henderson kepada Sky Sports. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Soal kekalahan Liverpool itu, Henderson juga punya penilaian. Menurutnya, The Reds kalah akibat kecerobohan yang dilakukan timnya. Kami tahu mereka akan keluar dengan cepat, tetapi kami ceroboh. Kami memberikan 1 atau 2 tendangan bebas, dan Anda dihukum di liga ini, sambungnya. Itulah berita terbaru hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari tim kesayangan kamu. Terima kasih.